Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا بكم في درس اللغة العربية. كيف حالكم؟ صباح الخير. الحمد لله كلنا بخير. Selamat datang kepada santriwan dan santriwati di pelajaran bahasa Arab. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan dan santriwati kelas 8A sampai 8G, baiklah, pada hari ini kita akan membahas terjemahan dari satu percakapan yang terjadi antara dua orang yang bernama Yusuf dan juga Ibrahim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah santriwan dan santriwati, sekarang kita akan memasuki pembahasan di dalam bab 1 tentang percakapan ataupun yang disebut dengan al-hiwar. Materi kita hari ini adalah terjemahan percakapan bahasa Arab. Percakapan ini kalian dengarkan, kemudian kalian ikuti dan kalian praktekkan bersama dengan teman-teman kalian. Petunjuk pembelajaran berikut ini ungkapkan yang sering digunakan dalam percakapan standar, terutama ketika membicarakan tentang waktu. Saya mengharapkan kepada kalian agar memperhatikan, lafalkan, dan gunakan dalam percakapan sehari-hari. Percakapan ini adalah percakapan dari dua sosok, yaitu Ibrahim dan juga Yusuf. Mereka adalah teman di sekolah dan mereka akan membicarakan tentang tema kita pada bab 1, yaitu tentang as-sa'ah ataupun waktu. Baik, sekarang saya akan membacakan kepada kalian percakapan ini. Kalian dengarkan dan lafalkan setelah saya. Dan setelah itu nanti kita akan gunakan percakapan ini dalam percakapan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, saya akan memulai dari Ibrahim. Ibrahim, kam as-sa'atu taqumu minan naumi? Saya ulangi. Kam as-sa'atu taqumu minan naumi? Artinya, Ibrahim, jam berapa kamu bangun tidur? Yusuf, aqumu minan naumi fi sa'ati ar-rabi'ati sabahan bakiran. Saya bangun tidur pada jam 4 pagi. Ya, kita baca artinya. Yusuf, saya bangun tidur pukul 4 pagi hari sekali. Sabahan bakiran. Ibrahim, wa kam sa'atu tusalli subha ya Yusuf? Artinya, Ibrahim, jam berapa kamu salat subuh ya Yusuf? Yusuf, usalli subha fi as-sa'ati al-khamisati wan nisfi. Artinya,
Yusuf, saya sholat subuh pukul 5.30. Ibrahim, wa kamis sa'atu tatanawalul futur. Ibrahim, artinya Ibrahim berkata, jam berapa kamu sarapan pagi? Yusuf, atanawalul futur fi sa'ati sadisati sabahan. Wa kamis sa'atu tazhabu ilal madrasati ya Ibrahim? Yusuf menjawab, saya sarapan pagi pukul 6 pagi. Jam berapa kamu pergi ke sekolah ya Ibrahim? Di sini Yusuf kembali bertanya kepada Ibrahim setelah beberapa pertanyaan dari Ibrahim dijawab oleh Yusuf. Ibrahim menjawab, azhabu ilal madrasati fi sa'ati sadisati wan nisfi wa asilu ilaiha fi nisfi sa'ati. Wa madza ya'malu abuka fi sabahi ya Yusuf? Artinya, saya pergi ke sekolah pukul 6.30 dan saya sampai ke sekolah dalam waktu setengah jam. Kemudian Ibrahim bertanya kepada Yusuf, dan apa yang ayahmu lakukan pada pagi hari ya Yusuf? Yusuf menjawab, ba'da tanawulil futur yaqra'u abi al-jaridata qalilan thumma yadhhabu abi ila al-idarati fi sa'ati as-sabi'ati wan nisfi li'annahu muwazzafun wa huwa yasilu ilaiha fi sa'ati as-saminati tamaman. Yusuf menjawab, setelah sarapan pagi, ayahku membaca koran sebentar. Kemudian ayahku pergi ke kantor pada pukul 7.30 karena dia seorang pegawai, dan dia sampai di kantor pukul 8 tepat. Ibrahim kembali bertanya kepada Yusuf dan dia mengatakan, wa kam sa'atan ta'allamta ad-durusa fil madrasati wa kam sa'atu tarji'u ila baitika ya Yusuf wa madza ta'malu ba'da dhalik? Ibrahim menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, berapa jam kamu belajar di sekolah? Dan jam berapa kamu pulang ke rumahmu ya Yusuf? Dan apa yang kamu lakukan setelah itu? Yusuf pun menjawab, ata'allamul uluman nafi'ata fil madrasati fi 5 sa'atin hatta as-sa'ati as-saniyata 'asharata wan nisfi naharan. Wa ba'da an asila ila baiti atanawalul ghada'a الساعة الواحدة وماذا تعمل في المساء يا إبراهيم؟ Yusuf pun berkata, saya belajar ilmu yang bermanfaat di sekolah dalam 5 jam sampai jam 12.30 siang atau pukul 12.30 siang. Setelah sampai ke rumah, saya makan siang pukul 1 siang. Kemudian Yusuf pun bertanya kepada Ibrahim, dan apa yang kamu lakukan pada sore hari ya Ibrahim? Yaitu salah tulis siang, tetapi yang benar adalah pada sore hari ya Ibrahim. Saya ulangi, dan apa yang kamu lakukan pada sore hari ya Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, ba'da salatil asri في الساعة الثالثة والنصف أساعد أمي في ترتيب البيت وأنظفه ثم أدرس الكتب وأقرأ الجريدة والمجلات
حتى جاء وقت المغرب في الساعة السادسة مساء ثم أصلي المغرب في المسجد جماعة وبعد ذلك أقرأ القرآن الكريم حتى جاء وقت صلاة العشاء وأنت يا يوسف ماذا تعمل في الليل. Saya ulangi sekali lagi karena ini panjang dan dengarkan dengan seksama. Saya akan mengulangi dengan perlahan. Ibrahim, ba'da salatil asri fi as-sa'ati as-salisati wan-nisfi usa'idu ummi fi tartibil bait wa unazzifuhu thumma adrusul kutuba wa aqra'ul jaridata wal majallati حتى جاء وقت المغرب في الساعة السادسة مساء ثم أصلي المغرب في المسجد جماعة وبعد ذلك أقرأ القرآن الكريم حتى جاء وقت صلاة العشاء وأنت يا يوسف ماذا تعمل في الليل. Oke. Artinya, Ibrahim, setelah sholat asar pukul 3.30, ya ada yang kurang di situ. Setelah sholat asar pukul 3.30 menit, 3:30 ataupun 3:30, saya membantu ibu saya dalam merapikan rumah dan membersihkannya. Kemudian saya mempelajari buku dan saya membaca koran dan majalah sampai tiba waktu maghrib pada pukul 6 sore. Kemudian aku sholat maghrib di masjid jamaah, yaitu dia sholat berjamaah. Setelah itu saya membaca Al-Quranul Karim sampai tiba waktu sholat isya. Dan kamu ya Yusuf, apa yang kamu lakukan pada malam hari? Yusuf pun menjawab, Ba'da salatil isya atanawalul isya bis sa'ati saminati lailan. Setelah salat isya, saya makan malam. Al-isya makan malam, sa'ati saminati lailan, pada jam 8 malam. Ya, kita lihat artinya di sini. Setelah sholat isya, saya makan malam pukul 20 malam ataupun jam 8 malam. Baiklah, sudah kita dengarkan sama-sama dan kita bacakan bersama percakapan antara Yusuf dan juga Ibrahim seputar waktu. Dan artinya pun sudah kita tuliskan di layar yang ada di hadapan kalian semua. Al-wajibul manzil. Ya, tugas kalian adalah setelah kita mengerti arti daripada terjemahan berikut, saya minta antum untuk menuliskan arti yang sudah dituliskan di sini ke buku kalian masing-masing. Bisa disalin di buku kalian masing-masing. Kemudian tugas yang kedua adalah praktekkan percakapan ini bersama dengan teman sebangku. Di kelas 7 ada teman sebangkunya. Bisa praktekkan melalui video call ataupun dipraktekkan melalui pesan suara bersama kalian.
Jadi tugas ini tidak dikumpulkan ya. Kemudian selanjutnya, setelah kalian menulis, kemudian kalian praktekkan, dan saya minta tugas ketiga adalah kalian menghafalkan percakapan ini, dan nanti akan kita praktekkan ketika sudah masuk sekolah. Jadi ketika sudah masuk sekolah, nanti saya akan minta kalian maju ke depan untuk mempraktekkan percakapan ini bersama dengan teman kalian. Jadi jangan lupa dihafal tugasnya ya. Dihafalkan dan dipraktekkan bersama dengan teman-temannya. Sebelum itu kalian harus menulis tugas ini terlebih dahulu untuk sebagai bahan catatan kalian. Dan tugas ini ingat, tidak dikumpulkan. Dan yang keempat, poin yang penting saya sampaikan bahwa jika nanti ada didapati siswa ataupun santriwan dan santriwati yang belum hafal, maka nilai untuk materi ini tidak akan diberikan. Jadi setelah masuk saya akan minta kalian untuk maju berdiri di depan, praktekkan apa yang sudah dihafalkan ketika ada di rumah. Cukup sekian mungkin materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Baiklah, kita akhiri pelajaran ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.